Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai seputar bunuh diri dan bagaimana pandangan bunuh diri dalam Islam. Simak pembahasan dan kisahnya berikut ini. Ketika menghadapi cobaan hidup, sebagian orang mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Padahal bunuh diri bukanlah solusi dan bukanlah jalan pintas. Bahkan bunuh diri sendiri adalah dosa yang sangatlah besar dalam Islam. Mari kita lihat besarnya dosanya bunuh diri. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, bunuh diri adalah salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala." Quran surah An-Nisa ayat 29 sampai 30. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan diazab dengan itu di hari kiamat nantinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6105 dan hadis Muslim nomor 110. Maka bunuh diri itu adalah dosa besar yang paling buruk. Namun ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa orang yang bunuh diri itu tidaklah kafir. Jika ia muslim, maka ia tetap disolatkan dengan baik, karena ia seorang muslim yang bertauhid dan beriman kepada Allah, dan juga sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Dahulu ada seorang laki yang terluka. Ia putus asa lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya. Darahnya terus mengalir hingga ia mati. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, 'Hambaku mendahuluiku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya surga.' Hadis riwayat Bukhari. Maka ketika kita bunuh diri, maka terdapat sebuah azab yang sangatlah mengerikan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan diazab dengan itu di hari kiamat nantinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan ia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka jahanam nantinya. Kekal ia abadi di sana selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam nantinya. Kekal di sana selama-lamanya. Maka barang siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya di atas gunung, maka ia akan dijatuhkan dari tempat tinggi dalam neraka jahanam nantinya. Kekal di sana selama-lamanya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5778. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan diazab dengannya sebuah neraka jahanam. Artinya seseorang yang bunuh diri pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka orang yang bunuh diri akan mengalami dua kengerian, sahabat. Kengerian yang pertama adalah ia akan masuk neraka jahanam yang merupakan neraka terburuk dan terngeri. Di dalam Al-Quran sering disebutkan sebagai neraka jahanam. Seburuk-buruk tempat ialah neraka jahanam, dan seburuk tempat kembali ialah neraka jahanam. Dan kengerian yang kedua adalah, sahabat, ia akan terus diazab dengan cara yang sama dengan cara ia bunuh diri secara terus-menerus di neraka. Apabila ada seseorang yang loncat daripada gedung tinggi, maka ia akan juga diazab di neraka jahanam dengan cara yang sama. Dia lompat daripada gedung yang tinggi itu. Apabila dia memotong lehernya, maka ia akan mengulangi cara yang sama dan kekal abadi di neraka jahanam nantinya. Namun di sini terdapat sebuah pertanyaan. Apakah orang yang bunuh diri itu disebut kafir? Orang yang mati dalam keadaan muslim, bukan dalam keadaan musyrik, maka ia tidak akan kekal di neraka jika masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan ia mengampuni segala dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar." Quran surah An-Nisa ayat 48. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah
dan di dalam hatinya ada sebiji gandum kebaikan. Akan dikeluarkannya dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada sebiji kebaikan. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan di dalam hatinya ada sebiji sawi kebajikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 44. Hadis-hadis semacam ini sangatlah banyak wahai sahabat. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan, namun orang yang bunuh diri tidaklah keluar dari Islam jika memang ia muslim. Sebelum melakukan bunuh diri tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, namun nasibnya di akhirat tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksiat yang lainnya, jika Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya dan memasukkannya ke surga karena keislamannya dan keimanannya. Allah juga bisa mengazabnya di neraka atas kejahatan yang ia lakukan, yaitu pembunuhan. Lalu setelah bersih dosa-dosanya dengan azab yang ia terima, Allah pun mengeluarkannya dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka orang tua dari orang yang bunuh diri hendaknya banyak-banyak berdoa kebaikan dan rahmat baginya, banyak-banyak bersedekah untuknya. Semoga Allah meringankan perkaranya dan memberikan rahmat kepadanya jika memang ia seorang muslim sejati. Karena orang yang bunuh diri tidaklah kafir, maka jenazahnya tetap dimandikan dan disolatkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, orang bunuh diri tidaklah kafir, bahkan ia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, didoakan baginya ampunan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap seseorang yang pernah bunuh diri. Jenazah orang tersebut didatangkan kepada Rasulullah, namun beliau tidak mau mensolatkannya. Dan beliau bersabda kepada para sahabat, "Salatkan ia." Lalu para sahabat pun menyalatkan. Ini menunjukkan bahwa lelaki yang bunuh diri tersebut tidaklah kafir, sehingga ia pun tidak berhak mendapatkan kekekalan di neraka nantinya. Yang disebutkan dalam hadis yang terdapat lafaz bahwa ia kekal di neraka, jika memang lafaz tersebut mahfuz daripada Nabi Muhammad SAW, maka maksudnya adalah ancaman dan peringatan keras terhadap amalan ini, yaitu bunuh diri. Dalil-dalil yang berbicara mengenai amalan dosa yang bukan syirik, yang mengandung kalimat semacam tidak masuk surga orang yang demikian dan demikian, atau diharamkan masuk surga orang yang berbuat seperti ini dan seperti itu, maka maknanya sebagaimana dijelaskan Syekh Mustafa Al-Adawi tidak lepas daripada dua kemungkinan. Sahabat, kemungkinan yang pertama adalah orang yang melakukan dosa besar tersebut tidak masuk surga bersama golongan orang-orang yang masuk surga pertama kali. Ia mendapatkan azab atas dosa yang ia lakukan. Jika Allah tidak mengampuni dosanya, baru setelah itu dikeluarkan dari neraka dan masuk surga nantinya. Dan kemungkinan yang kedua, wahai sahabat, orang yang melakukan dosa besar seperti bunuh diri tidak masuk pada jenis surga tertentu daripada surga yang ada. Di sini terdapat sebuah poin. Seringkali orang bunuh diri menganggap itu adalah sebagai solusi. Bunuh diri itu bukanlah solusi, wahai sahabat. Ketika seseorang menghadapi suatu permasalahan, akal yang sehat tentu akan setuju bahwa bunuh diri bukanlah solusi dari permasalahan tersebut. Apapun masalahnya, selama bunuh diri bukanlah solusi, bunuh diri hanyalah bentuk lari dari permasalahan, wahai sahabat. Bahkan justru ia akan menambah permasalahan yang lain bagi orang yang ditinggalkannya. Ketahuilah bahwa setiap masalah yang kita hadapi pasti ada solusinya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani sesuatu kepada kita kecuali masih dalam batas kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Sahabat, solusi dalam permasalahan hidup pasti akan bisa kita dapatkan jika kita kembali kepada Allah, kembali kepada agama, mendekatkan diri kepada Rabb kita dengan menjalankan kebaikan dan ketaatan serta menjauhi segala larangan. Karena demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala, Ia adalah sebaik-baik penempat janji. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Ia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran surah At-Talaq ayat 2. Bunuh diri bukanlah mengakhiri kehidupan. Kematian bukanlah akhir, wahai sahabat. Bahkan ia adalah awal kehidupan akhirat yang lebih kekal nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran surah Al-A'la ayat 17. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Utsman radhiyallahu anhu pernah berkata,
Aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mengerikan dari kuburan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka orang yang bunuh diri sesungguhnya berpikiran pendek dan dangkal dengan beranggapan bahwa jika ia mati maka berakhirlah semuanya. Justru kehidupan setelah kematian itu adalah kehidupan sesungguhnya, wahai sahabat. Kehidupan yang lebih kekal dan lebih berat. Jika seseorang tidak memiliki bekal yang cukup untuk akhiratnya, lalu ia mengakhiri hidupnya di dunia dengan dosa besar, yaitu bunuh diri, maka ia meninggalkan masalah yang jauh lebih kecil di dunia nantinya. Jika dibandingkan dengan masalah di akhirat, lalu menghadapi masalah yang lebih besar dan lebih berat di akhirat nantinya, semoga kita bisa membedakan masalah di akhirat itu lebih berat daripada masalah di dunia, wahai sahabat. Allah tidak akan pernah memberikan kita masalah di dunia apabila kita tidak bisa melewatinya. Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah agar kita tetap istiqomah berada di jalan yang benar hingga ajal menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada pembahasan yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.